Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Kata seorang polisi muda dengan ramah dan penuh hormat kepada seorang lelaki renta yang datang menghadap. Siang yang pertama. Lelaki bertubuh kurus, berambut compang-camping, berbaju kusut dan bersandal jepit menghadap kantor polisi dengan taman penuh bunga warna-warni. Menyejukkan sekali, gumam lelaki yang berewokannya tak terawat. Lelaki itu dipersilakan duduk di kursi khusus yang dihubungkan dengan monitor besar. Di sisi kiri dan kanan monitor itu ada perangkat pengeras suara yang tidak memekakan telinga. Lelaki itu langsung mengatakan kehendaknya, tetapi tiba-tiba layar monitor menampilkan running text dan suara not responding. Maaf Pak, kejahatan yang Anda laporkan dalam file monitor kami tidak ditemukan. Kejahatan yang Bapak maksud tidak ada pasalnya, karena di negeri ini kejahatan korupsi tidak mungkin terjadi, kata polisi muda. Di sini tidak ada korupsi, gumam lelaki renta heran. Polisi muda itu hanya tersenyum dan mengangguk. Saya ini datang ke sini hendak menyerahkan diri. Saya sudah bosan dalam pelarian. Saya itu Murkoloko, koruptor yang Anda cari-cari. Lanjut lelaki renta yang mengaku bernama Murkoloko itu dengan nada tinggi. Yang kami cari-cari? Tanya polisi muda. Ya, saya ini Murkoloko, buronan polisi kelas Wahid. Buronan? Kami tak punya daftar buronan. Sahut polisi bertubuh atletis. Beberapa polisi yang sedang negak suplemen saling berpandangan. Tetapi ia tak menaruh curiga dengan orang asing yang tiba-tiba datang itu. Sekali lagi ingat nak, saya ini orang yang telah menghabiskan uang negara triliunan rupiah dulu, katanya bersemangat. Hah? Para polisi tiba-tiba tertawa lebar mendengar kata rupiah. Di sini tidak ada kejahatan semacam itu, Pak, sela seorang polisi yang agak tua. Ah, mana mungkin tidak ada korupsi. Di negeri ini tidak mungkin seorang pejabat tidak korupsi. Itu aneh, kata Murkoloko. Tetapi tampaknya semua polisi tak ingat siapa lelaki aneh itu. Polisi yang sejak tadi mengambil sikap tenang itu segera menghubungi pengendali pusat. Ia menulis nama Murkoloko di layar monitor. Sorry, a file not found, seru sebuah speaker. Maaf Pak, tidak ditemukan nama Bapak dalam daftar kami, kata polisi bijaksana. Kemudian dengan sigap dua polisi menyuruh lelaki yang mengaku koruptor itu keluar dari ruang pengaduan masyarakat. Murkoloko berjalan menyusuri kota yang begitu tenang. Meski ratusan mobil lalu lalang, mobil-mobil dilengkapi dengan teknologi kedap suara hingga tak mengeluarkan suara 1 desibel pun. Sementara itu orang-orang berjalan setengah berlari, bahkan sebagian orang berlari dengan beban tas di punggungnya. Gedung-gedung bertingkat tidak melebihi 25 lantai. Gedung-gedung itu dilengkapi dengan jalan yang dihubungkan dengan gedung yang lain, sehingga dari jauh kota itu tampak seperti sarang laba-laba. Apakah ini Jakarta? Batin Murkoloko bertanya-tanya. Sebuah monitor besar menampilkan video klip dengan nyanyian Siapa suruh datang ke Jakarta? Siapa suruh datang ke Jakarta? Puluhan kereta cepat melesat di antara layar monitor yang menampilkan video klip. Keindahan sudut-sudut kota dan juga klip layanan masyarakat. Murkoloko seperti terlempar di kota asing. Ia melihat wajahnya yang kusut di trotoar dari marmer putih antibakteri yang berkilauan diterpa matahari. Ia tidak ingat apakah wajah yang dilihatnya itu adalah dirinya. Murkoloko memandangi wajahnya seperti mengingat kota besar ini. Apakah wajah itu dirinya? Atau apakah kota besar ini adalah Jakarta? Tak terlintas di ingatannya.
Siang berikutnya, Murkoloko mendatangi kantor polisi lagi. Polisi penjaga menyambut lelaki yang semakin tampak kurus itu dengan ramah. Ini pengaduannya yang kesekian kali. Namun polisi yang berjaga itu tetap menerimanya dengan ramah. Saya yakin Anda sudah pasti ingat dengan saya. Maka jangan segan-segan, tangkaplah saya, nak. Rajuk Murkoloko sambil menyodorkan tangannya untuk diborgol. Dengan rendah hati polisi itu menolaknya. Maaf Pak, bila tidak terbukti melakukan kejahatan, kami dilarang menangkap orang tanpa bukti apapun, kata polisi muda itu memberi penjelasan. Sudah saya katakan, saya koruptor yang Anda buru bertahun-tahun itu. Saya ingin menyudahi pelarian ini, seru Murkoloko itu. Saya menghargai etikat baik Bapak, tetapi kami mohon Bapak juga menghargai profesi kami. Kami tidak ingin menangkap orang sembarangan. Debat kusir tiba-tiba berhenti. Seorang kepala polisi datang. Polisi penjaga mengambil sikap sempurna, kemudian menundukkan kepala tanda hormat. Kesulitan Bapak akan kami catat dalam program data. Bila selesai, Bapak akan kami panggil. Berikanlah nomor induk Anda kepada kami, kata kepala polisi itu. Saya tidak punya rumah, harta saya sudah ludes, sahut Murkoloko. Oh, polisi muda, tolong Bapak ini diantar ke lokalisasi. Lokalisasi? Tanya Murkoloko heran. Perumahan bagi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, jelas kepala polisi. Tidak, saya mau di penjara. Kepala polisi hanya geleng kepala. Kemudian dia berlalu sambil menjawab. Kami bekerja diatur oleh undang-undang. Bapak jangan paksa kami untuk melanggarnya. Sok suci. Seru Murkoloko sambil tubuhnya gemetaran. Namun ia segera digelandang dua orang polisi berbadan kekar. Dua unit mobil polisi mengantarkannya sampai ke lokalisasi. Murkoloko tertegun melihat perumahan elit yang diperuntukkan penampungan para gelandangan. Silakan menempati rumah yang tersedia. Di dalam sudah kami sediakan segala kebutuhan hidup. Nanti kami akan menghubungi Bapak, kata polisi kemudian meninggalkannya. Entah ini hari yang keberapa, Murkoloko datang menghadap polisi. Tetapi setiap kali ia menghadap tak seorang pun mau menjawabnya. Semua sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Tetapi Murkoloko tak pernah mau menyerah. Baginya perumahan yang diberikannya masih terasa tak nyaman. Setiap hari ia merasa dikejar-kejar oleh kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ia masih merasa hidup dalam pelarian. Ya, bagaimana kita mau percaya? Masa lelaki gembel seperti itu pernah korupsi triliunan? Paling tidak ia kan masih punya sisa-sisa kekayaan. Tak masuk di akal, kata seorang polisi membicarakan Murkoloko. Lagian laporannya palsu. Ia menyebut triliunan rupiah. Itu kan uang kuno, zaman nenek moyang kita dulu, sahut temannya sambil menyantap chicken burger. Yes, itu kan pelajaran sekolah. Pelajaran sejarah tingkat sekolah pertama. Kok dilaporkan pada kita? Mestinya kan dimainkan oleh drama komedi di TV-TV. Iya, dikiranya kita masih doyan dengan rupiah. Uang yang hanya laku untuk beli kerupuk. Tawa polisi itu semakin keras. Sekeras rasa sakit yang mendera Murkoloko. Murkoloko merasa terenyuh. Pengaduannya yang berkali-kali disampaikan dianggap palsu. Ia pun mengumpat dalam hati. Polisi saat ini sok suci. Dulu suka main tangkap, suka menerima suap, memenjarakan orang-orang tak bersalah, membuat APB palsu, menggelapkan berbukti, jadi backing cukong, jadi backing bandar narkoba. Kalau anaknya tak bisa bayar sekolah, malah Cina pemilik toko. Atau kalau kepepet juga ikutan nyopet atau merampok, sok suci.
Pada suatu siang yang lenggang, jalanan kota tampak menyusut. Tampaknya mobil-mobil dialihkan dari jalur utama. Mobil-mobil tampak tertib, beralih ke jalur alternatif. Seluruh monitor kota menyiarkan informasi Mr. Presiden akan bersilaturahmi ke kantor polisi. Mendengar itu, Murkoloko tampak girang. Ketika mobil Mr. Presiden hendak masuk halaman kantor polisi, Murkoloko segera mencegatnya. "What happened?" kata Mr. Presiden. Seorang sekretaris pribadinya segera memberi penjelasan. Ada seorang lelaki menghadangnya. Mr. Presiden segera keluar dari mobilnya. Ia membaca tulisan yang menggantung di leher Murkoloko. "Oh my God, not possible," kata Mr. Presiden. "Kamu orang dari mana?" lanjutnya. "Indonesia. Namaku Murkoloko." "Oh, I am remember. But that's bad history of our country. This is really crazy," kata Mr. Presiden kemudian masuk dalam Jaguar edisi futuristik. "Do you think this is Indonesia? That name is not there anymore. The name was already sold. Negeri itu sudah bangkrut karena korupsi," kata Shakespeare memberi penjelasan. Kemudian ia masuk ke mobil Mr. Presiden dan meninggalkan Murkoloko yang terbengong-bengong. "Bukan Indonesia? Indonesia sudah dijual untuk membayar hutang?" tanya Murkoloko. Tak ada jawaban. Layar monitor di seluruh kota menyiarkan langsung pertemuan presiden dengan lelaki tanpa identitas itu. Murkoloko berjalan menyusuri kota yang tenang, indah dan damai. Orang-orang berjalan begitu cepat. Mereka para pekerja keras yang profesional dan tepat waktu. Layar monitor di seluruh sudut kota masih menampilkan lelaki yang berjalan sendirian. Jalannya lambat sekali. Layar monitor menampilkan lelaki itu sampai ia menghilang di cakrawala kota yang mulai diwarnai kerlip-kerlip lampu dan suara lagu-lagu pujian tentang negeri yang indah, subur, makmur, tata, tentram, kerta, raharja. "Ini memang bukan Indonesia," desah Murkoloko. Di tengah kota yang sepi sekali. Hilang. Surabaya 2010.